Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi yub'atsun. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang alamatul ism, tentang tanda-tanda isim. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu isim dan apa tanda-tandanya, sehingga nanti pada saat kita membaca suatu kitab, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, dan membaca buku-buku para ulama, kita akan bisa langsung mengetahui mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf lewat tanda-tanda yang ada dalam kata tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alamatul isim, yaitu tanda-tanda isim. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya isim itu adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Nah, dia adalah segala sesuatu yang menunjukkan itu insanun, nabatun, hayawanun, jamadun. Pertama adalah yang menunjukkan manusia, nama orang, ya, yang menunjukkan manusia, maka dia termasuk dari isim. Muhammadun, Aliyun, Hamzatun, Tolhatun, dan lain sebagainya. Maka dia termasuk daripada isim. Kemudian nabatun, tumbuh-tumbuhan. Ya, apapun bentuk tumbuhan maka dia termasuk daripada isim. Kemudian hayawanun, hewan-hewan. Baik hewan yang ada di lautan, yang ada di daratan, dan yang lain sebagainya. Kemudian jamadun, ya, benda padat, ya, benda padat, ya, meja, buku, pensil, dan lain sebagainya, maka dia juga termasuk daripada isim. Namun pertanyaannya, jika kita tidak mengetahui makna daripada kata tersebut, bagaimana cara kita membedakannya? Taib, maka kita bisa mengenalinya lewat tanda-tanda isim. Taib, tanda-tanda isim adalah, tanda isim yang pertama adalah at-tanwin. Dia dimasuki oleh tanwin. Karena tanwin, dia tidak akan masuk ke dalam huruf dan tidak akan masuk ke dalam fi'il. Dia hanya masuk ke dalam isim. Contohnya di sini adalah hadza qalamun. Hadza qalamun. Karena dia memiliki tanwin, maka dia termasuk daripada isim. Ya, karena dia memiliki tanwin, maka kita bisa mengenalinya dengan tanwin. Kemudian contoh yang lain, ishtaraitu kitaban. Saya membeli buku. Kita lihat dalam kalimat atau kata kitaban ini terdapat tanwin. Maka jika ada tanwin dalam suatu kata, maka dipastikan dia itu adalah isim. Type itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah dimasuki al. Tanda yang kedua adalah dimasuki oleh al atau alif lam. Nah, jika satu kata itu terdapat alif lam, maka dia sudah pasti isim. Maka dia sudah pasti isim. Contoh misalkan kata al-masjidu. Al-masjidu, terdapat al. Karena terdapat al dalam satu kata, maka dia dikatakan sebagai isim. Kata apapun, jika terdapat al dalam kata tersebut, maka dia termasuk daripada isim. Kemudian yang kedua adalah contohnya al-madrasatu, yang berarti sekolah. Al-madrasatu, maka dia terdapat al, maka itu menjadi tanda untuk isim. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah
Nah, yang ketiga adalah dimasuki oleh harfun jar, yaitu ada sekitar lebih kurangnya ada 8 huruf jar, yaitu huruf yang membuat isim itu menjadi kasroh. Kalau dimasuki oleh huruf yang ke-8 ini ada huruf K, ada huruf lam. K untuk apa namanya? Untuk menyerupakan. Jadi untuk menyerupakan sesuatu, misalkan anti kal qamari, kamu ibarat rembulan misalkan. Jadi jika dimasuki oleh huruf K, maka dia berubah isimnya menjadi kasroh, anti kal qamari, ya, kamu seperti rembulan misalkan. Kemudian huruf la, la ini untuk menunjukkan sesuatu kepunyaan, li, ya. Kemudian min yang berarti dari, ila yang berarti ke, an yang berarti dari juga. Kemudian ala di atas, fi di dalam, ba dengan. Nah, ketika dimasuki oleh lebih kurangnya ke-8 huruf ini, maka dia termasuk tanda isim. Jadi didahului oleh huruf jar ini. Contoh di sini, dhahabtu ilal baiti. Dhahabtu ilal baiti. Maka di sini ada huruf jar yang mendahului isim. Dhahabtu ila, maka setelahnya sudah pasti isim karena didahului oleh harfun jar. Nah, itu tanda isim yang ketiga. Jika didahului oleh harfun jar, maka pasti di belakang huruf jar tersebut maka dia isim. Dhahabtu ilal baiti, dan harfun jar ini membuat isim menjadi kasroh, harus kasroh, namanya jar kasroh. Dhahabtu ilal baiti, nggak boleh dibaca ilal baita atau ilal baitu. Begitu juga roja'tu minal madrasati, saya pulang dari sekolah. Maka kata madrasah ini harus kasroh. Roja'tu minal madrasati, nggak boleh dibaca madrasata atau madrasatu. Kemudian tanda isim yang selanjutnya adalah dimasuki oleh harfun nida, huruf ya sebagai panggilan. Ya ini berarti wahai. Ya, contoh misalkan ya Muhammadun, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Nah, ketika dimasuki oleh harfun nida, huruf ya ini yang berupa untuk panggilan, maka dia di belakangnya sudah pasti isim. Ya Aliyu, ya Fatimatu. Nah, dimasuki oleh harfun ya, harfun nida namanya, untuk panggilan. Jadi kalau dimasuki oleh huruf nida atau huruf panggilan seperti ya, maka dia di belakangnya sudah pasti isim. Kemudian tanda yang terakhir adalah yang ditambahkan oleh para ulama adalah adanya ta marbutoh. Adanya ta marbutoh dalam kata tersebut. Contohnya ada kata hadiqotun, terdapat ta marbutoh di belakangnya, hadiqotun. Maka jika ada ta marbutoh, ini tambahan dari para ulama, maka dia termasuk isim. Syajarotun, ada ta marbutoh, maka dia termasuk isim. Nah, jika satu kata terdapat ta marbutoh, maka dia termasuk daripada isim. Nah, ini dia tanda-tanda isim yang harus kita ketahui agar kita dapat membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Jika ada kelima tanda ini dalam satu kata, maka sudah pasti dia itu isim. Baik, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.